Alam Kadep itu didirikan mulai kapan sih? Didirikan 1 tahun yang lalu, Bang. 1 tahun atau 2 tahun? Ya 2 tahun sekarang nih. 2 tahun ya, jalan 2 tahun. Yang jalani 2 tahun ya. Alam Kadep. Like, comment, share, jangan lupa di subscribe. Dadah. Mantap. Kadep, jadi channel kami tim Alam Kadep. Nah, jadi emang tim Alam Kadep nih waktu sejak kapan nih kita di Ini Alam Kadep itu didirikan mulai kapan sih? Waktu sejak ya adanya namanya COVID, ya banyak di masyarakat di di luar, di dalam rumah, di orang dalam nggak bisa rumah, keluar. Nah, nggak bisa keluar. Habis itu ya didirikan 1 tahun yang lalu, Bang. 1 tahun atau 2 tahun? Ya 2 tahun sekarang nih. 2 tahun ya, jalan 2 tahun. Yang jalani 2 tahun ya. Ya 2 tahun ya. Ya. Jadi jalan 2 tahun didirikannya waktu awal-awal pandemi COVID. Ya. Secaranya kan Iya. padahal nih kan tim Alam Kadep ini kan penelusuran gitu. Yang seharusnya di rumah kok malah nelusurin Kan yang kita keluar, yang padahal kan ada penelusurannya larangan di untuk keluar. Yang padang gelap atau istilahnya di hutan, Itu tempat-tempat sepi. nggak ada kerumunan. ya tempat yang angker, ya Bang. mencari apa namanya, Bang? Mencari energi yang di luar nalar. Nah, Itu dinamakan makhluk astral. Ini Makanya kan, sih, ini kan namanya kan tim Alam Kadep nih. Berarti secaranya itu nggak sendiri ya, berapa orang gitu ya yang ada yang beberapa di orang. Jadi kalau tim Alam Kadep itu kan di situ ada terbentuk ya, pastikan ada tukang kamera ya namanya. Di situ kita ada tim di belakang untuk membantu. Semuanya ada 5. jumlahnya ada 5. Inti ada 5. 5 anggota inti. Ya. Tapi kalau aku stalking gitu di mana di channelnya tim Alam Kadep, di IG-nya juga itu kan banyak banget kayaknya timnya gitu ya, mungkin lebih daripada 10 lah. Itu jadi sebagian itu bukan anggota inti, apa itu anggota saat syuting itu aja? Nah, itu keistimewanya tim Alam Kadep, Bang. Jadi kan misalnya kita masuk salah satu desa nih. Iya. Jadi kita minta izin awal sana. Jadi awal sana kita ikut sertakan juga. Nah, jadi kelihatannya banyak, tapi kan di dalamnya kan cuma beberapa orang aja. Kita bukan di masyarakatnya, Bang. Jadi waktu pas ada penelusuran gitu yang di lokasi itu, orang-orang sekitar lokasi itu juga ikut ngebantu untuk ini ya, untuk menelusurin yang lagi ditelusurin itu ya. Kan kita kan ngambilnya kan dari satu desa itu, kan kita mengambil ceritanya harus mengadakan narasumber kan untuk mengetahui cerita yang ada di sana. Iya. Jadi kita minta izin sama tokoh di sana atau IT di sana. Kalau jalan, nah awal itu yang kita ajak. Kan kita masuknya aja nih, Bang. Bukan ini dari tim nih. Yang masuk kan dari tim. Ya, langsung dari masyarakat dan merasakan kejadiannya. Oh, jadi sudah ada yang mengarahkan gitu ya dari orang yang sekitar lokasi ya. Kan misalnya kita dapat mitos ceritanya nih di desa A. Misalnya di desa A ini ada cerita mitosnya, kan ada kejadian yang aneh. Misalnya ada hantu kuntilanak atau pocong atau makhluk astral yang sering mengganggu. Nah, jadi di situ kita datangin apakah benar desa ini ada kejadian yang aneh. Nah, kami minta izin sana kan untuk penelusuran, untuk mencari tahu kebenaran berita. Nah, kalau sudah dapat izinnya, kami laksanakan. Malah masyarakatnya yang minta. Kebanyakan Kan mau tahu apakah itu benar dikatakan orang yang terdahulu. Nah itu
malah yang langsung di tempat dah ada ketemu kita. Jadi jatuhnya ini ya, jatuhnya tim Alam Kadep ini mecah-mecahin mitos-mitos yang beredar-beredar di sekitar wilayah yang itu ya, di sekitar wilayah. Ya, menguak cerita. Orang yang tidak tahu jadi tahu, orang yang tahu makin tahu. Yang berikutnya kan itu kan kalau di tim Alam Kadep itu ada unsur namanya dia kebudayaan. Oh ya. Kan kita Mengangkat manual Borneo. Itulah yang Alam Kadep tuh kenapa memakai laung, pakaiannya sasirangan, diikat sasirangan, ikat kepalanya. Iya, terus kenapa namanya Alam Kadep? Itu namanya dari mana? Sejarah Alam Kadep nih bang. Nah ini gimana bang? Sejarah Alam Kadep nih spiritual kita nih, miti kita nih. Gimana bang? Alam Kadep itu kan ada yang namanya di lokasi dulu, ada yang namanya dia katakan bang, namanya Alam Kadep sebenarnya. Nah di situ kan ada yang namanya kitab Bangencong, kitab yang namanya karya Dato Sanggul bang. Yang namanya kan kalau istilahnya kan antara kadep lawan terang ya istilahnya kan. Nah di situ kan ada yang namanya karya beliau tuh ya namanya Serapah Empat. Itulah kami ambil alam kadep karena alam yang tidak tampak yang dilihat kan kadep tuh bahasa Banjarnya tuh bang gelap. Kalau bahasa Indonesia gelap. Ya. Oh jadi alam bahasanya kalau di Indonesia kan alam kegelapan lah ya. Alam kegelapan. Iya. Tapi kan kalau Kalimantan kan kadep. Ini terus orang-orang tim Alam Kadep nih backgroundnya apa sih sebenarnya? Background ya ini dari siapa dulu? Ayo dari siapa? Ya jawab aja dari siapa aja. Kita mulai. Soalnya kan tadi kan bilangnya kan anggota, kalau tim intinya kan cuma berlima. Mungkin kalau kameramen mungkin karena skillnya memang di urusan teknis ya. Itu mungkin ya orang multimedia juga kan. Cuma maksudnya yang untuk orang intinya tim Alam Kadep yang untuk berhubungan sama yang hal-hal mistis gitu loh. Backgroundnya apaan sih? Ini spiritual kita nih. Gimana Bang Salim? Ya kalau dari Juliet bang, kita ada punya ya sebenarnya nggak boleh bang ditampakkan sebenarnya lah. Tapi kan Julietnya kalau di tempat kakek sebenarnya ada keturunan Syekh Asad Al-Badawi atau Kelambayan. Nah kalau peninian itu Pangeran Suyansah kayak kami urutan kelima bang, yang di jatuh tanah kan bang. Jadi memang keturunan ada ya. Ada Julietnya bang ya kan, kakek-kakek itu dulu punya ada kesaktian, ada aliyahnya. Waktu itu kan ya ada kelebihan juga bang di Indra Pratama bang kita bang. Nah itu kita pelajari, kita masukkan ke agama ada, dipelajari kita dulu dan dibiasakan. Alhamdulillah kita berani ke tempatnya angke itu yang dikatakan orang kalau di melawan berantem dengan di alam yang namanya gaib, unsur gaib itu kan pulangan bisa atau pulangan diserang. Tapi alhamdulillah kan karena kita ada dampingan ya gak apa-apa, istilahnya pulang aja seperti aman seperti biasa aja. Anak ini gak apa-apa, gak ada resiko. Tapi ini maksudnya background ini itu mungkin ya background secara dari turun temurun gitu. Maksudnya kalau untuk sehari-hari gitu loh, untuk sehari-hari di luar kegiatan Alam Kadep gitu loh. Tim Alam Kadep itu orang-orangnya punya background apa sih? Apa pegawai? Apa memang orang-orang yang memang di dunia mistis? Apa memang pengobatan? Enggak. Kalau saya dulunya kan saya sebagai guru. Dulunya saya sebagai guru. Ya, guru. Saya dulu kan pernah ngajar di pesantren, langsung nyata tambangan di daerah Tapin.
habis itu pulang saya ke ngajar di SD Matiur. Ya habis itu saya ngajar jadi guru, saya lulusan TK bimbingan konseling. Habis itu kan kerja tambahnya di dinas pendidikan. Nah sekarang ini saya di dinas di Dishub. Nah pekerjaan saya seperti itu Bang. Sampai Sekarang sekarang. ini saya sampai sekarang ini saya di Dishub Bang. Jadi ini untuk di tim alam kadapnya sendiri jadi ini ya jadi second ini lah ya, second job lah ya. Iya. Pekerjaan sampingan lah ya. Ini ya iseng aja Bang Ai. Iseng dan punya apa namanya ya kebisaan. Tujuannya Buat- apa sih? Maksudnya tujuannya untuk bikin tim alam kadep itu apa sih? Apa ngebantu orang? Apa sekedar nyelusurin cuman sekedar pingin tahu? Yang pertama penyelusuran, yang kedua kita menolong orang Bang. Dan yang ketiganya kan kita mengedukasi orang yang takut menjadi misalnya ini sebenarnya perlu apa namanya perlu gambaran yang namanya yang mistis seperti ini yang nggak dari ya biasanya nggak dari ditakutin. Nah, perlu apa namanya wawasan yang lebih tinggi dan kita perlu namanya ke agama. Kan banyak orang tuh takut, oh ini tempat ini suram. Tapi kalau yang sudah diberikan namanya wawasan, diberikan namanya, itu diberikan gambaran atau diberikan edukasi, insya Allah ada gambaran keberanian itu ada. Jadi memang tujuannya nggak semata-mata ini ya, memang membantu orang, terus hanya Ya. ngasih edukasi ke orang juga. Terus kalau misalkan lagi penyusuran nih, untuk penyusuran misalkan lagi bikin konten gitu, yang nentuin tema terus lokasi tempat untuk ditelusurin itu siapa sih? Apa selalu permintaan dari masyarakat? Enggak juga. Ada di yang pertama kan ada juga lah dari masyarakat ada. Enggak, soalnya tadi kan bilangnya kan ngebantu nih, kadang-kadang masyarakat yang pengen untuk yang pengen tahu nih di daerahku ada ini itu kan berarti kan permintaan masyarakat nih gitu loh. Ada nggak yang memang yang ditentuin sendiri, terus yang nentuin siapa yang untuk penentuan tema dan lokasi itu? Apa rembukan tim apa memang lagi yang nyari yang memang itu lagi permintaan masyarakat yang memang lagi kencang-kencangnya itu yang diterusurin gitu? Asal mulanya sih kalau tim alam kadap berjalan kan kita mencari tempat yang misterius. Jadi kan kita tanya-tanya kepada orang di mana ada tempat misterius, di situ yang kami masuki. Nah setelah banyak orang tahu, jadi orang itu banyak permintaan. Oh jadi nih di tempat kita ada tempat nih satu jenis pohon, tapi pohon itu sering ganggu, bla 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 bla. Jadi kita datangi. Nah jadi tindak lanjutnya nih kebanyakan orang yang minta. Oh jadi di sini bang ada tempat nih. Katanya makhluknya di sini sering mengganggu. Kita datangin. Nah itu asal mulanya sih kita jalan-jalan mencari tempat di mana yang agak-agak seram, cerita-cerita orang kampung di sana di mana. Itu kalau Bang Atak sendiri tadi kan Bang Sahli ya yang bilang memang beliau ada ini ya, ada apa ya, ada garis keturunannya ya gitu ya, ada garis keturunannya gitu ya. Untuk Bang Atak sendiri ada gitu juga nggak? Kalau saya backgroundnya magician bang. Magician, magician berarti kan magic nih. Tapi untuk hal-hal yang kayak gitu apa nggak takut? Karena kan backgroundnya kan bukan dari yang punya garis keturunan yang istilahnya waliullah. Enggak kan magic kan sedikit beda sama mistis. Kan magisnya juga ada. Terus kalian memang nggak punya ini ya, nggak ada rasa takut sama sekali ya berhubungan sama hal-hal kayak gitu? Kan kalau kita sudah dapat kuncinya, jadi kan ada yang kita handle. Nah, jadi kan kita nggak sembarang juga masuk wilayah itu. Jadi kita izin kepada orang nyata, orang sebelah. Nah itu
kita tahu kita berikan kesenangan apa namanya izin kepada yang bangun di tempatnya. Dan kita harus doa dulu bang sebelum kita berangkatin. Kita semuanya kan kita namanya berikan doa perlindungan Perlindungan buat diri. ya perlindungan untuk tim. Kan seringkali kan tim ada yang memasukkan bang luar daripada halal bang. Kita seperti ini karena kita bikin konten itu kita bikin begini yang di lapangan beda bang. Iya, untuk Malah- karena untuk hal-hal kayak gitu kan kadang-kadang kan memang susah ditebak kan. Iya. Emang seperti itu bang. Ya kadang-kadang kan ya kadang-kadang kan ya memang bukan susah lagi, memang nggak bisa ditebak kan gitu ya. Memang nggak bisa ditebak karena kita nggak pernah tahu nih karena kita lagi nelusurin yang hal-hal kayak gitu, kita nggak pernah tahu di sananya keadaannya gimana juga. Jadi kan pasti ada kejadian-kejadian aneh nih yang mungkin yang nggak kita perkirakan sebelumnya kan gitu ya. Iya. Terus pengalaman yang paling apa ya? Ya kalau bahasa anak sekarang sih paling frontal ini yang pernah dialamin apa sih? Untuk Paling yang bambal berhubungan gitu ya? sama- Iya, untuk anggota tim alam kadapnya ya secara keseluruhan gitu. Iya. Itu waktu kami kejadian ada di daerah Bangunan. Oh itu gimana? itu tanpa kejadiannya aneh, kamera mati.